Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini izinkan kami menyampaikan respon dari arahan pemerintah, juga dari pakar kesehatan, termasuk juga dari para ulama yang sama-sama kami hormati terkait perkembangan virus corona ataupun COVID-19. Dan ini kita lakukan ataupun kebijakan untuk tetap di rumah kita masing-masing ini dalam rangka untuk menghindari atau untuk meminimalisir tersebarnya lebih masif lagi virus corona ini yang sangat membahayakan bagi kehidupan kita. Dan tentu saja momentum keberadaan kita di rumah masing-masing ini harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dan tentu saja kita sebagai seorang beriman tidak bisa melewatkan begitu saja momentum ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal terkait fungsi rumah menurut yang sama-sama kita pahami berdasarkan agama kita, yaitu agama Islam. Setidaknya ada 3 fungsi rumah bagi kita. Yang pertama adalah selain rumah ini menjadi tempat tinggal kita, tetapi rumah itu juga fungsinya sebagai yang pertama tempat ibadah, kemudian yang kedua tempat belajar atau madrasah, dan yang ketiga adalah tempat menyeru kebaikan atau dakwah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan rumah-rumah kalian atau rumah-rumah kita ini sakana, sebagai tempat tinggal. Kata sakana atau sakan atau maskan di dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir bermakna bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga bermakna sebagai tempat berteduh, kemudian tempat yang bisa menenangkan hati kita, dan juga sebagai tempat berlindung. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah selain itu fungsi rumah yang disebutkan tadi yang pertama adalah tempat ibadah. Rumah sebagai tempat ibadah tentu saja di hari-hari ini kita bisa memaksimalkannya. Di antaranya kita bisa sholat berjamaah bareng bersama keluarga, kemudian kita juga bisa bertilawah, membaca Al-Quran bareng, mentadaburi 1 ayat atau 2 ayat bersama keluarga. Juga sudah bisa melatih anak-anak kita, kalau punya anak laki-laki disuruh memimpin atau menjadi imam sholat, mulai dari sholat yang tidak dizaharkan, misalkan zuhur, asar gitu, dan juga dilatih yang sholat dizaharkan, misalkan maghrib, isya, subuh. Nah, ini fungsi yang pertama ini yang perlu kita sama-sama bisa maksimalkan. Kemudian fungsi yang kedua, tentu saja fungsi rumah yang kedua itu adalah sejatinya rumah ini tempat belajar, madrasatul ula. Rumah ini tempat belajar yang pertama sebelum anak-anak kita itu berangkat ke sekolahnya masing-masing. Dan hari ini pembelajaran sebagaimana kebijakan pemerintah dilakukan secara daring atau online. Dan kita hari ini merasakan bagaimana kita mengawal anak-anak kita, ya, yang anaknya 1, yang anaknya 2, yang anaknya 3, bahkan anaknya yang 4 atau 5, kita merasakan bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak konten pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Bagaimana kita merasakan harus bersabar dengan anak-anak kita, harus menjelaskan berulang-ulang supaya dia mengerti, supaya anak-anak kita mengerti,
dan dinamika-dinamika yang lainnya. Dan ini kita merasakan. Dan ketika hari ini kita merasakan, tentu saja sehari-hari mereka diajarkan oleh guru-guru mereka itu seperti itu. Artinya kita merasakan bagaimana yang mereka rasakan ketika mengajar, memberikan atau transfer knowledge kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini adalah fungsi rumah. Yang pertama tadi rumah sebagai tempat ibadah. Yang kedua adalah rumah sebagai tempat belajar atau madrasah. Dan yang ketiga adalah rumah ini sebagai tempat seruan-seruan kebaikan atau rumah dakwah. Dan seruan-seruan kebaikan ini bisa kita lakukan di rumah. Saling mengingatkan ya, antara ayah dengan ibu, kemudian kakak dengan adik, adik dengan kakak, dan sebaliknya ini bisa dilakukan. Mengingatkan tilawah, mengingatkan sholat berjamaah, kemudian mengingatkan sholat sunnah, sholat duha, mengingatkan tilawah, kemudian mengingatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian juga kita bisa melakukan seruan-seruan kebaikan ini di media-media sosial yang kita miliki. Manfaatkan media-media sosial yang kita miliki dengan seruan-seruan kebaikan. Berikan seruan-seruan kebaikan itu, berikan motivasi-motivasi, kemudian berikan juga informasi-informasi yang baik. Jangan sampai kita menyebarkan informasi-informasi yang kurang baik, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara validasi datanya. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mendoakan kepada mereka yang hari ini sedang bertugas. 24 jam mereka bertugas menangani virus corona ini, yang bertugas di rumah sakit, yang bertugas di klinik, yang menjaga pos-pos strategi, tempat-tempat yang itu menjadi tempat-tempat yang krusial. Ini kita doakan semoga mereka semua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari ini juga hujan hampir setiap hari mengguyur kita, dan ini menjadi kesempatan momentum berharga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita supaya kita setiap hari berdoa untuk keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan masyarakat, keselamatan bangsa, bahkan keselamatan dunia. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal, dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada daya dan upaya bagi kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan. Penyakit itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak untuk mencabut atau untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.